Hari ini kita akan ke Blitar. Dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 2 jam. Kita melewati jalan yang cukup unik dan jalanan yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa lihat gunung. Tempat yang kita tuju pertama ini udah jadi wishlist yang bikin kita penasaran. Karena bangunannya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, pertama kita beli tiket dengan harga 25.000 per orang. Uniknya, tiket ini berlaku sebagai voucher yang bisa kita tukerin di kafenya. Selain itu, ini juga bisa berguna untuk jadi postcard. Nama tempat ini adalah The Karanganyar Coffee Plantage. Salah satu perkebunan kopi tertua yang telah berdiri sejak 1874. Karena bangunannya masih terjaga, suasananya vintage sekali. Bangunan ini dulunya adalah gudang kopi. Nah, sekarang jadi coffee shop. Namanya Oji Cafe. Di sini ada berbagai macam varian seduhan kopi dan pilihan makanan dari western sampai Indonesian food. Apa itu sih? Bisa nggak? Bisa. Bener, Pufferges. Pufferges. This is pufferges. Sama es krim. Hmm. Udah lembut beb. Itu apa tuh? Sebenarnya kayak mirip adonan waffle. Hmm. Tapi dalamnya lebih soft. Luarnya nggak terlalu crispy juga. Kita lanjut explore tempat ini. Ternyata di sebelah kafe itu ada pembibitan kopi. Dan area ini juga dipenuhi sama pohon-pohon kopi. Semua yang ditanam di sini kopi jenis robusta berdasarkan ketinggiannya. Kopi. Dari area tadi, kita jalan ke arah kanan. Di situ ada pabrik pengolahan kopinya. Yang jelas yang itu pengolahan kopinya. Di sebelah situ. Kita juga membeli salah satu produk mereka, yaitu Robusta Coffee-nya. Ini kita masuk ke Museum Rumah Loji. Ini adalah salah satu bangunan di samping Oji Cafe. Bangunan ini sebenarnya sudah berusia 1 abad lebih, berisi barang-barang pribadi milik pengelola perkebunan sebelumnya. Nah, menariknya di salah satu kamar di bangunan Museum Rumah Loji ini, Pak Soekarno pernah beristirahat dan singgah. Ini adalah Vredestein yang dalam bahasa Belanda artinya Taman Kedamaian. Di dalam sini ada makam Tuan Smith, seorang pejabat Belanda yang dulunya bekerja di perkebunan kopi di sini. Selama di Blitar, kita stay di 37 Living Blitar. Lokasinya itu di tengah kota dan dekat dengan makam Bung Karno. Ternyata hotel ini bangunan baru, jadi semua fasilitasnya itu bersih banget. Plus dia tuh punya banyak storage, jadi kita bisa nyimpen kayak koper atau baju dan peralatan lain itu di tempat-tempat ini. Dan mereka juga udah pakai smart TV, jadi nyaman banget deh. Kita keluar lagi untuk menikmati sore. By the way, sebutan kota ini adalah Bumi Bung Karno. Dan ini salah satu monumen Bung Karnonya. Selain itu, Blitar juga terkenal dengan bendungan dan waduknya. Nah, kita mau ke salah satu bendungannya, yaitu Bendungan Linyi. Hah, apa ini? Sayang sekali ternyata waktu kita ke sana bendungannya lagi di flushing. Ya udah nggak apa-apa, kita tetap bisa enjoy sore ini dengan meminum kopi.
Kalau kata Mark tadi apa? Enjoy. 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 Emang namanya Mark. Enjoy. Flushing Waduk. Flushing Waduk and Butterscotch Cafe. Where is the water? Where is the water? Pagi di hari kedua kita mulai dengan sarapan pecel. Dulunya pecel ini dijual dengan berkeliling, sekarang sudah punya banyak cabang. Kita memilih untuk makan di warung pertama mereka, tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno. Pilihan lauknya beragam dan ada opsi untuk bumbu pecel yang pedas dan tidak pedas. Rasa pecelnya itu khas, kalau dari yang kita rasain itu kayak ada rasa gula merah atau manis-manisnya. Kita jalan lagi sedikit keluar kota Blitar. Ini salah satu bucket list kita berdua, yaitu Kampung Coklat. Kita beli tiket masuk dulu dan juga tiket untuk golf car-nya. Untuk golf car-nya itu sudah termasuk dengan tour guide. Ternyata area Kampung Coklat ini kira-kira seluas 8 hektar. Mereka punya area yang disewakan, juga area yang open space untuk kita duduk-duduk. Nah, di kebun kakaonya itu ada berbagai macam varietas kakaonya. Bener-bener pengalaman baru, dimana kita baru lihat nih pohon kakao secara langsung. Ya, matangnya seperti ini. Oh, Ya, seperti ini. Beda. Beda ya? Beda, ini pun beda. Beda kan? gitu aja. Tuh. Ya. Dicoba sama saya bukakan yang ini permen. Oh, begini. Iya, baru dimakan. Jadi kayak rambutan karena kan ada selaputnya. selaputnya, maksudnya kayak bijinya jangan dikunyah. Bijinya besar lebar itu. Yang ini kan kecil-kecil. Ini ada seger. lebih manis, ada lebih manis juga, kerasa juga. Lebih seger ini. Mau dibawa boleh? Oh, boleh. Boleh. Sip, Oke. dapat buah. Mau. Tuh, jadi ini lapisan luarnya nanti Iya. dia jadi keringnya gini. Oh, ini Jadinya setelah gini, ini keringnya mau gini. dikeringin berarti Mas ya? Iya, ini yang kering kayak gini. Oh. Nanti, tapi ini belum dipecah. terlalu. Nanti kan disangrai pecah sendiri. Kita lanjut keliling lagi. Ini tempat untuk pengeringan biji-biji coklat. Luas banget ya. Dan di Kampung Coklat ini mereka itu juga udah pakai sistem sustainable. Jadi daun-daun dari pohon coklat itu mereka berikan kepada hewan-hewan yang mereka punya juga di ranchnya. Nah, kita juga diajak untuk keliling ke pabrik mereka mengolah coklat-coklatnya untuk bisa kita nikmati. Gimana komentarnya? Manis, Manis, coklat, Mas. enak. Dia lebih ke milk coklat. Aku coklat. Makan monster. Mas. Lebih ke milk coklatnya. Lanjut, kita jalan kaki. Ini kita ke tempat pembibitan coklat-coklatnya. Di sini kita juga bisa beli bibitnya loh. Selain itu, di dalam areanya juga banyak kafe tempat kita bisa beli minuman-minuman coklat. Di sini yang aku pesen es Milk coklat, coklat. dan yang Abai pesen itu kopi coklat.
Buat oleh-olehnya, dia punya varian baru yang bikin aku penasaran banget. Ini adalah premium coklat. Dia punya dua pilihan, ada yang coklat standar, ada yang dark coklat. Selain oleh-oleh tadi, mereka juga punya coklat gallery yang isinya bener-bener banyak banget varian olahan coklat. Mulai dari persentase coklatnya yang variatif, terus olahannya juga yang dari brownies, pia, itu semuanya ada. Puas sekali belanja coklat-coklat di sini. Kalau ditanya favorit kita, itu salah satunya ini, premium coklat mereka. Rasanya itu pas banget manis pahitnya dan sangat lumer di mulut. Tidak terasa udah mau sore dan kita udah lapar, aku penasaran untuk cobain sop ayam kampung Pak B. Tipe kuahnya itu yang bening, jadi rasanya light, dan dipaduin sama jeruk nipis itu bikin dia jadi seger. Oh, biasanya di Blitar ini menu sarapan, tapi aku makannya sore-sore. Selanjutnya ini menu pilihan Abai, dia pengen bakso dan di sebelahnya itu ada es pleret. Untuk baksonya sendiri menurut Abai itu gurihnya pas dan pilihan varian baksonya juga banyak. Buat es pleretnya juga murah, 5.000 aja dan isinya juga lumayan banyak. Ini ngenyangin juga sih untuk dessert. Lokasi tempat bakso tadi itu di area alun-alun Blitar, jadi kita menikmati sore di sini deh. Hari ketiga atau hari terakhir kita di Blitar. Another legendary food yang ingin kita coba, ini warung Sri Rejeki. Dia udah berdiri sejak tahun 1960-an dan sekarang sedang dikelola oleh generasi ketiga mereka. Menu favorit dan yang paling terkenal adalah lontong cap gomeh. Ini pertama kalinya buat aku mencoba dan menurutku ini perpaduan yang unik, terutama karena bubuk koya di atasnya. Selanjutnya ini tempat yang menarik perhatian kita. Dan ternyata tempat ini juga tempat roti yang legendaris di Blitar. Pilihan rotinya sangat banyak karena kita juga tidak googling sebelumnya, jadi kita benar-benar pilih sesuai yang kita inginkan waktu itu. Selain bakery dan oleh-oleh, mereka juga punya cafe di dalam ruangan itu. Oke, jelajah kulinernya belum selesai. Ini salah satu spot yang katanya wajib dikunjungin kalau ke Blitar, De Classe Gelato. Pada cium putih. Masuknya kayak kenyal gitu. Salted caramel, No. apple, bla 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 itu. Buat Nah, Dawud pakai apa? cendol, Dawud pakai apa? santan. Nah, benar. Oke. Berikutnya kita mengunjungi makam Bung Karno. Di sini kita bisa parkir di sekitar kawasan makam Bung Karno atau di beberapa rumah warga yang menyediakan tempat parkir. Itu cilok. Itu cilok. Tidak jauh dari situ kita menemukan penjual es drop, harganya murah, ternyata 5.000-an aja. Kita cobain yang rasa coklat dan kacang hijau. Yummy. Ternyata es drop ini adalah salah satu jajanan legend dan khas di Blitar. Masuk ke kawasan makam Bung Karno, kita akan disambut oleh patung Bapak Soekarno. Di sini juga ada galeri pintar pemilu nasional. Kemudian ada jejak-jejak Soekarno di Surabaya dan di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Di sini juga menyimpan tulisan tangan Soekarno atau beberapa foto-foto yang berkaitan dengan beliau.
Dengan kemajuan teknologi sekarang, di kawasan makam Bung Karno juga disediakan galeri secara digital yang bisa kita putar melalui desktop yang disediakan. Dan sekarang ini yang kita lihat adalah arsip pemakaman Bung Karno di Blitar. Berikutnya kita jalan di perpustakaan yang ada di kawasan makam Bung Karno. Di sini koleksi bukunya banyak banget dan banyak juga buku-buku referensi. Nah, ini adalah salah satu buku referensi yang kita temukan dan cukup unik, baru ini kita lihat. Setelah selesai kita dari perpustakaan, kita turun. Sebenarnya ini adalah jalan menuju makam Bung Karno, tapi kita nggak masuk karena sedang ramai peziarah. Dan di sini jadi tempat terakhir penutup perjalanan kita di Blitar.